Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Demes Algunia dari kelas F jurusan Teknik Mesin NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan tentang UCP 1, ilmu hayat dan ilmu bumi. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi di negara juga akan menua secara dramatis, dengan jumlah menua yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sedang mengalami penurunan. Periset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% menjadi 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada tahun 2100. Yang kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Pada kondisi seperti ini, kemiskinan akan semakin parah dan lingkungan semakin rusak. Semakin lama kondisi itu berlangsung, semakin kronis keadaannya, sehingga status kemiskinan berubah secara tidak linier. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, perencanaan sebagai reformasi sosial atau social reform, bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, perencanaan sebagai analisis kebijakan atau policy analisis, bahwa para penentu kebijakan pemerintah dan pihak terkait lainnya berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang ketiga, perencanaan sebagai pembelajaran sosial atau social learning, bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik atau learning by doing. Perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli. Yang terakhir yaitu perencanaan sebagai mobilisasi sosial atau social mobilization, bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep atau ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka. Yang terakhir, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Yang pertama, karena seringnya diburu oleh manusia untuk dimanfaatkan organ tubuhnya seperti harimau, elang, ular, dan lain sebagainya. Yang kedua, komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Begitu presentasi singkat dari saya tentang UCP 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.